Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin, sebangsa setanah air yang kami hormati. Profesor Dr. Thomas Likona, seorang pakar psikologi pendidikan asal Amerika Serikat, penulis buku fenomenal tentang pendidikan karakter, dalam bukunya yang berjudul Educating for Character, How Our School Can to Respect and Responsibility, menyatakan bahwa without good character, academic achievement alone is not sufficient answer success and happiness in life. Tanpa karakter yang baik, prestasi akademik saja belum tentu dapat menentukan keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Betapa banyak orang-orang cerdas namun terjerat maksiat. Betapa banyak orang-orang cerdas intelektual namun akhirnya terjerat skandal. Skandal korupsi yang marak terjadi di lingkungan orang-orang berpendidikan tinggi, seperti yang dicatat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak Januari hingga Mei 2024, KPK telah mencatat 100 orang tersangka dan 37 diantaranya adalah pejabat negara eselon 1 sampai 4. Fenomena tersebut, hadirin, menunjukkan bahwa masih gagalnya implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Indikator kegagalan itu mulai terlihat jelas pada akhir-akhir ini. Aksi bully merenggut nyawa santri. Siswa mengancam membunuh gurunya. Guru membunuh siswa karena ejekan yang dilontarkannya. Bahkan kasus pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur oleh kakak kelasnya. Ini menunjukkan bahwa gagalnya keluarga sebagai institusi pertama dalam penanaman pondasi agama dan etika. Untuk itu, peran keluarga dalam penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Aku berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Hadirin, Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Ajhar juz 9 halaman 5060 dimaknai ibadur Rahman dari hamba yang maha pemurah yang karakternya menjadi uswah. Kalimat yang sunnah alal-am dimaknai berinteraksi dengan sesama manusia, sedangkan kata hauna dalam kitab Ay-Rabbul Quranil Karim wa Bayanuh juz 3 halaman 27 dimaknai dengan arif'u wasakiyah, berinteraksi dengan ramah, sopan dan penuh toleransi. Karakter ini hadirin sejalan dengan cita-cita pendidikan karakter yang tujuan utamanya untuk menghasilkan individu yang berakhlak mulia dan bertoleransi tinggi, bukan mencetak siswa yang doyan berkelahi, Suka mengintimidasi, Hobi memprovokasi, apalagi membuli. Namun hadirin, apa yang terjadi di lingkungan pendidikan kita saat ini? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan bahawa pendidikan di Indonesia masih dibayangi dengan 3 dosa besar, yakni intoleransi kekerasan seksual, dan perundungan. Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat sejak Januari hingga Mei 2023 mencatat sebanyak 22 kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan. Sebanyak 202 siswa telah menjadi korban dan pelakunya adalah orang dalam. Lalu siapa lagi yang dapat kita percaya untuk mendidik generasi bangsa? Jika guru sudah tak mampu lagi menahan nafsunya, kepala sekolah sudah tidak lagi amanah, Pembina asrama tak dapat lagi dipercaya. penjaga sudah jadi pemangsa. Ini menunjukkan bahawa betapa sombongnya manusia. IQ-nya tinggi tetapi akhlaknya hina. Nafsunya berkuasa hingga tega menzalimi anak didiknya. Sungguh ini sangat jauh dari sifat ibadur Rahman hadirin. Selanjutnya, kalimat wa iza qato bakhiluna qalu salama ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim juz 19 halaman 128. Azabuhum bil makruf minal qawil. Jika orang jahil mengganggumu, maka jawablah dengan perkataan yang baik. Ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya sifat sabar agar anak muda mampu menahan emosinya sehingga tidak mudah terprovokasi, berkelahi dan membuli. Inilah hadirin yang dicontohkan oleh Rasulullah bahkan ketika dihina dan disakiti. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku berjalan bersama Rasulullah. Beliau menggunakan selendang Najrani yang kasar tepinya. Lalu seorang Arab Badui pun datang menarik selendang itu dengan keras sehingga aku melihat bekas tarikan itu. Rasulullah,
Lalu Arab Badui itu pun datang dan berkata, "Hai Muhammad, perintahkanlah agar aku diberi harta oleh Allah yang ada padamu." Kemudian Rasulullah menoleh tersenyum sambil memerintahkan agar dia diberi harta. Hadirin, betapa agung pribadi Rasulullah, betapa hebat beliau mengendalikan emosinya, mampu menjaga lisan kerana selalu menjalin komunikasi dengan ilahi. Wallazina yubituna li rabbihil sujjada wa qiyamah. Orang-orang yang mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Tuhan mereka, yakni bersujud dan berdiri. Inilah tujuan dari pendidikan Islam, hadirin, yakni bertaqarrub ila Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Demikian yang ditegaskan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 10. Lalu hadirin, karakter apa saja yang harus ditanamkan oleh keluarga untuk membentuk jati diri bangsa? Sebagai jawabannya, mari kita simak bersama firman Allah dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran jilid 16 halaman 379, ayat ini menjelaskan 3 tentang ketaatan yang diajarkan Luqman kepada anaknya sebagai pembentukan jati diri. Ya bunayya aqimis solat, wahai anakku, dirikanlah solat. Solat adalah ketaatan yang paling utama yang harus ditanamkan sejak dini. Maka contohlah bagaimana Yakub mendidik Yusuf, Nabi Ibrahim mendidik Ismail, Nabi Zakaria mendidik Yahya, dan Luqman mendidik anaknya. Ini menunjukkan bahawa peran ayah sangat berarti. Anak-anak akan kehilangan jati dirinya jika ayahnya tak peduli. Betul hadirin? Sebagai kesimpulan syarahan ini, penguatan pendidikan karakter harus dimulai dari hangatnya hubungan orang tua dan anak dalam keluarga. Tanamkan sifat sabar terhadap dirinya agar dia tumbuh menjadi pribadi yang beribadah dan bermuamalah. Orang tua sebagai Nahdlatul Ula memberikan teladan dan dasar agama. Lingkungan sekolah sebagai tempat menumbuh kembangkan etikanya. Jika kedua komponen ini bekerja sama, kami yakin, insya-Allah, karakter mulia akan menjadi generasi bangsa. Mari anak-anak Indonesia belajar agama sejak dini agar tumbuh menjadi karakter yang Qurani.
Kita sebagai generasi bangsa yang memiliki jati diri Untuk kejayaan NKRI. Mari tanamkan budi pekerti. Budi pekerti yang Qur'ani. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Jangan goyah, jangan pasrah, jangan menyerah. Jaga diri, bekali diri, raih prestasi. Bak mano hadirin, rancakan. Cukup sekian syarahan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.